Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Kali ini kalian bertemu dengan saya dan juga rekan saya nanti dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang hiar. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Akhilatu Syifa Milis Nurfatin dengan NIM 215221140 dan juga dengan rekan saya yang bernama Nilam Ayu Setiawan dengan NIM 215221148. Di sini nanti kami akan menjelaskan tentang hiar dengan submateri. Yang pertama yaitu ada definisi hiar, yang kedua ada dasar hukum hiar, yang ketiga macam-macam hiar, dan keempat pembahasan hiar. Yang pertama yaitu ada definisi hiar. Secara etimologi, hiar berasal dari bahasa Arab yang berarti pilihan. Sedangkan menurut bahasa, berasal dari kata ikhtiar yang berarti mencari yang terbaik. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa ulama yang berusaha untuk mendefinisikan hiar. Salah satunya yaitu ada Sayyid Sabiq yang mendefinisikan hiar sebagai sebuah usaha pencarian kebaikan dalam menghadapi dua perkara, yaitu melangsungkan atau membatalkan suatu akad jual beli. Selain itu, terdapat definisi hiar menurut Wahbah al-Zuhaili yang mengartikan hiar sebagai sebuah pilihan dari salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan akad antara melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati berdasarkan kondisi masing-masing pihak yang melakukan akad. Dasar hukum kiar. Dasar hukum kiar ini ada 3. Yang pertama berasal dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, yang ketiga dari ijma ulama. Kita bahas dari Al-Quran terlebih dahulu. Dalam Al-Quran, jual beli itu yang mana menganjurkan adanya khiyar itu terdapat dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat 29. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, di dalam Al-Quran ini, dalam surah An-Nisa ini, ayat 29 ini memiliki kandungan yang dimana dijelaskan bahwa mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan, karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap menyuap, dan sebagainya, ini adalah yang dilarang oleh Allah. Dan Allah itu menganjurkan kita itu untuk berniaga atau jual beli yang jujur, yang menimbulkan kemaslahatan untuk kita semua. Karena ketika kita menjalankan dengan kejujuran, maka Allah memberikan keberkahan kepada kita. Dan jika kita berbuat curang, maka Allah cabutlah keberkahan hidup kita tuh. Yang kemudian dasar hukum khiyar dari hadis. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Abu Daud, bahwasannya dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas, maka keduanya diberkahin. Jika menyembunyikan dan berdosa, maka akan dimusnahkan keberkahan jual beli mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, dasar hukum khiyar itu yaitu ijma ulama. Status khiyar dalam pandangan ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Macam-macam khiyar. Khiyar sendiri
itu terjadi setelah akad dan ijab. Jika sebelumnya, maka disebut tawar-menawar atau musawamah. Khiyar ini terdapat dua sumber. Yang sumber pertama dari Sarah, yaitu ada 3, khiyar majlis, khiyar aib, khiyar aruyah. Untuk khiyar yang dari bersumber kedua belah pihak yang melakukan transaksi, itu ada 2, khiyar syarat dan khiyar tayin. Khiyar syarat ialah hak pilih yang ditetapkan oleh kedua belah pihak atau salah satunya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut selama masih masa tenggang waktu yang telah ditetapkan. Misalnya, ketika seorang bapak membeli motor kepada showroom, tetapi bapak itu selama 3 hari tidak menentukan pilihannya, barang yang mana yang ia pilih itu, yang warna apa yang ia pilih itu, maka pihak showroom yang telah menunggu selama 3 hari itu berhak membatalkan transaksi tersebut, dan showroom itu berhak menjual barang tersebut kepada konsumen yang lain. Ini sesuai dengan hadisnya Nabi, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bila engkau membeli, ucapkanlah, tidak boleh menipu." Kemudian, barang yang telah dibeli boleh dikembalikan selama 3 hari. Jika engkau rela, tahan barangnya. Dan jika engkau tidak rela, barang dapat engkau kembalikan kepada penjualnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dinyatakan oleh Hasan dan Al-Baini. Kemudian yang keempat, khiyar aib atau disebut cacat, ialah hak pilih untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli bagi kedua belah pihak atau salah satunya yang berakad jika terbukti pada barang tersebut terdapat suatu kecacatan atau kerusakan, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan khiyar. Alternatif ketika kita mengalami itu ada 3. Yang pertama, apabila pembeli ridho, maka barang itu terus di tangan dan jual beli itu dipandang sah. Kedua, ketika membatalkan sama sekali akad jual beli segera setelah cacat itu diketahui. Jadi alternatif kedua itu ketika kita tahu cacat itu, maka kita langsung meminta ganti atau membatalkannya. Yang kelima, khiyar at-tayin, ialah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Akan tetapi pembeli itu tidak mengetahui kualitas barang tersebut. Misalnya, dalam pembelian komputer ada yang berkualitas, ada yang rakitan. Akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana komputer yang berkualitas atau tiruan dan jenis yang sangat sulit dibedakan. Untuk menentukan pilihan tersebut, ia memerlukan bantuan dari ahli komputer. Oleh sebab itu, khiyar ini ditunjukkan agar pembeli tidak tertipu dan sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga ulama mazhab Hanafi memperbolehkan khiyar tayin dengan 3 syarat, yaitu yang pertama, banyaknya jenis yang berbeda kualitas dan sifatnya. Kedua, barang itu berbeda nilainya. Ketiga, tenggang waktu khiyar tayin itu harus ditentukan. Kemudian macam khiyar yang selanjutnya yaitu ada khiyar majelis, yaitu hak pilih yang terjadi selama belum berpisah badan atau berpisah tempat. Jadi bisa dikatakan bahwasanya khiyar majelis ini merupakan hak pilih yang terjadi ketika penjual dan juga pembeli belum berpisah tempat atau berpisah majelis. Misalnya, ada seseorang yang ingin membeli baju di sebuah toko dan antara penjual dan juga pembeli melakukan transaksi ataupun kesepakatan di toko tersebut. Jadi, selama mereka berada di tempat yang sama, mereka berhak untuk mendapatkan khiyar. Jadi mereka berhak untuk memilih untuk melanjutkan jual beli atau menghentikannya. Kita masuk ke pembahasan khiyar. Pembahasan khiyar ini terdapat syarat, faktor, dan tujuan. Yang pertama kita bahas syarat khiyar. Syarat khiyar ini
memberikan kesempatan kepada orang yang melakukan transaksi untuk berhati-hati mempertimbangkan barang yang dijadikan transaksi agar di kemudian hari tidak terjadi penyesalan dengan membentuk syarat-syarat menjamin tetapnya suatu akad. Maka menurut Asy-Syaitiyah, sesungguhnya qiyar dalam jual beli begitu tidak sah kecuali dengan dua perkara, yakni pertama, hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan cara khusus yang akan diketahui. Yang kedua, hendaknya pada barang dagangan itu terdapat cacat yang memperkenankan untuk dikembalikan. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang menghalangi pembatalan akad dan pengembalian barang. Berikut ini faktor-faktor tersebut. Yang pertama, pihak pembeli sudah mengetahui tentang kecacatan barang dan dia ridho untuk tetap membelinya dengan harga yang sudah disesuaikan. Maka dalam kasus tersebut pembatalan dan pengembalian barang tidak dapat dilakukan, tidak terdapat hak qiyar aibnya. Yang kedua, menggugurkan qiyar itu baik secara langsung dengan ucapan seperti aku sudah menggugurkan qiyar, atau dengan petunjuk lain, contohnya saat pembeli mengetahui adanya kecacatan pada barang namun dia tidak mengembalikan barang tersebut dalam jangka waktu yang panjang sampai barang yang dibelinya sudah berubah wujud atau habis karena telah dikonsumsi. Yang ketiga, barang telah rusak karena kesalahan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya, contohnya seperti gelas yang pecah karena terjatuh oleh pihak pembeli. Kemudian tujuan dan hikmah qiyar. Tujuan qiyar menurut syarah yaitu memberikan hak kepada pihak penjual maupun pembeli agar tidak mengalami kerugian ataupun ketidaksesuaian barang oleh karena sebab-sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukan, baik mengenai harga, kualitas atau kuantitas barang tersebut. Ya terasa saya berada di penghujungnya. Saya mewakili kelompok 7 mengucapkan terima kasih yang telah menonton dan mampir untuk melihat video ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada kesalahan keliruan, kami dari kelompok 7 memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.